Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah untuk saling mengklarifikasi menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi. Adapun perairan yang mencakup Blok ND6 dan ND7 dalam peta baru Malaysia tahun 1979 itu sebelumnya disengketakan oleh kedua negara. Terbaru, otoritas Malaysia menolak menyebut blok kaya minyak tersebut sebagai blok ambalat, istilah yang kerap digunakan oleh Indonesia. Kini, kedua negara tengah membahas kerjasama ekonomi di blok tersebut melalui mekanisme pengelolaan bersama atau joint development. Oleh Soleh juga mengimbau kedua pemerintah duduk bersama untuk menetralisir dan mengurangi potensi konflik serta panasnya suhu politik yang melingkupi dua negara. Nantinya, kedua pemerintah diimbau saling menjelaskan situasi yang terjadi. Terlebih, kerjasama Blok Ambalat ini sudah dibicarakan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat berkunjung ke Indonesia pada Juni lalu. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Edi Suparno menyerahkan masalah ini kepada Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikannya. Ia enggan berkomentar banyak mengenai masalah tersebut. Sebagai informasi dikutip dari keterangan resmi Kemenlu Malaysia, Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi blok ND6 dan ND7 yang terletak di dalam peta baru Malaysia 1979 sebagai Laut Sulawesi dan bukan Ambalat. Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia. Menteri Luar Negeri Muhammad bin Haji Hassan di Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025 mengatakan putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi. Adapun terkait pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di perairan tersebut masih dalam tahap penjajakan. Belum ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Potensi investasi dan dagang negara kita ini terlalu besar. Tetapi kami berdua merasakan kita belum optimalkan keupayaan ini. Dan ini agak bukan dikesalkan, tapi maknanya tidak waras dari sudut kepentingan dan persahabatan yang terikat di kalangan kita. Saya setuju dengan gesaan Presiden supaya langkah-langkah yang munasabah apapun yang mungkin untuk kita tingkatkan investasi masing negara. Dalam menghadapi umpamanya isu tarif dan isu kekangan hubungan antara bangsa, kekuatan kita adalah kekuatan domestik, kekuatan bilateral dan kekuatan ASEAN. Dan ini kita harus bina dengan semangat yang ada di kalangan pimpinan. Ada juga perbincangan tentang isu-isu antara bangsa dan seperti mana rahasia umum, saya sentiasa hubungan dengan Pak Presiden supaya pandangan kita, pendirian kita hampir sama dalam banyak isu-isu internasional. ASEAN semasa Indonesia mengetuai, kami berikan dukungan yang baik dan sekarang bila